Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang backend for front-end di microservices. Saat kita bikin sistem berbasis microservices, nah contohnya di beberapa company sekarang, itu biasanya kita nggak cuma fokus bikin front-end-nya satu jenis. Contohnya yang paling simpel adalah aplikasi e-commerce, itu backend-nya nggak cuma website ya, ada juga mobile. Dan mobile-nya anggap aja misalnya native apps gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga third party, contohnya integrasi sama, ya contohnya kita ngejual white label ke e-commerce yang lain. Artinya ada third party sistem yang bisa pakai sistem e-commerce yang kita buat. Ini tidak hanya e-commerce, harusnya company lain pun, jenis lain pun, seperti misalnya peer-to-peer lending, ataupun jual beli apapun itu ya, sebenarnya, atau kayak travel agent dan sebagainya, itu rata-rata sekarang kliennya nggak cuma satu, minimal dua, antara bikin website dan juga bikin mobile, yang bisa jadi lebih banyak, contohnya integrasi dengan third party. Nah, ini sebenarnya jadi masalah. Jadi masalahnya apa? Karena biasanya semakin banyak jenis front end yang harus di-provide sama microservice kita, maka kebutuhannya biasanya beda-beda. Nah, contohnya, tiap front-end itu punya mekanisme autentikasi berbeda. Contohnya, kalau misalnya kita pakai website, contohnya, autentikasinya menggunakan login, username, password. Kalau misalnya menggunakan mobile, ya, contohnya kita autentikasinya menggunakan, misal aja nomor HP, contohnya. Kalau misalnya dengan third party, itu kan nggak mungkin harus login ya. Third party biasanya bikin server to server, biasanya dikasih basic authentication atau juga API key atau server key gitu ya. Nah, artinya kita butuh provide autentikasinya beda-beda dengan jenis front end yang berbeda. Nah, kecepatan bandwidth ya front end itu beda-beda. Nggak mungkin kita ngasih data banyak untuk, maksudnya datanya sama gitu ya, misalnya JSON-nya gede banget, misalnya responnya. Habis itu kita kasihkan untuk web, untuk mobile, untuk third party, itu udah pasti beda. Kalau third party oke, nggak masalah, karena itu server to server, bandwidthnya harusnya kencang banget. Nah, kalau untuk web kita harus mikir-mikir lagi, karena harus ngikutin dengan kecepatan laptop. Atau juga untuk HP lebih parah lagi. Kecepatan bandwidth HP misalnya yang telepon biasa, itu mungkin beda-beda ya, jadi harus dipikirin lagi. Artinya bandwidthnya beda-beda. Jadi kita harusnya tidak memukul rata semua, contohnya respon data yang kita berikan ke si kliennya. Selanjutnya, API yang dibutuhkan tiap front end beda. Contohnya halaman homepage-nya website, contohnya itu kan udah layarnya besar, habis itu informasi yang bisa kita tampilkan banyak. Tapi beda kalau misalnya dari HP. HP kan kecil, nggak mungkin kita kasihkan semua informasi yang ada di website. Biasanya cuma sebagian penting aja yang kita tampilkan. Artinya apa? Artinya API-nya pasti beda-beda juga. Jadi kita nggak bisa bikin satu API, ini untuk website dan juga bisa dipakai untuk mobile. Itu biasanya jarang. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita bikin endpoint beda-beda. Ini untuk website, ini untuk mobile, dan ini untuk third party. Nah, semua kebutuhan jenis front-end harus diimplementasikan di satu API gateway. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Jadi, satu API gateway itu harus layanin berbagai macam jenis front-end dari website, mobile, dan juga third party. Jadi ini banyak masalah banget saat kita implementasi single API gateway dan juga langsung dia direct ke microservice yang dituju. Nah, terus gimana cara memecahkan masalah ini? Nah, biasanya kita akan implement backend for front-end. Apa itu backend for front-end? Backend for front-end itu adalah menyediakan backend khusus untuk front-end tertentu. Jadi kita akan bikin satu backend baru untuk website, satu backend baru untuk mobile, satu backend baru untuk si third party. Jadi biasanya satu backend akan melayani satu front-end secara spesifik. Jadi beneran spesifik. Jadi kita beneran bikin satu aplikasi backend khusus buat nge-provide data ke si website. Backend juga untuk provide data ke si mobile dan seterusnya. Semakin banyak jenis front end-nya, kita akan bikin backend tersebut spesifik untuk front end yang ada. Nah, dengan begitu
makin banyak front end, makin banyak back end yang akan dibuat. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita beneran bisa fokus ngikutin front end sesuai dengan front end-nya. Jadi front end maunya apa, back end tersebut bisa provide, dan dia tidak perlu provide data untuk front end yang lainnya. Jadi hasilnya biasanya kita akan bikin seperti ini. Jadi kita akan bikin yang namanya mobile API, di mana mobile API ini digunakan untuk komunikasi ke mobile device, ya, tetap dari API gateway. Jadi third party API itu untuk third party, komunikasi dengan third party, dan website untuk komunikasi dengan website. Jadi nanti request ini ketika masuk ke API gateway akan nge-routing, oh ini request dari mobile, dia akan di-forward ke mobile API. Nanti mobile API akan nanya ke service-service yang dituju, lalu merubah datanya sesuai dengan yang dibutuhkan sama mobile. Contohnya nge-get data ordernya kan besar aslinya. Karena di mobile itu misalnya halamannya terbatas, jadi nanti si mobile API akan ngebikin ulang si data misalnya dalam bentuk JSON, misalnya tadinya ada 100 field, dibikin ulang cuma ada 20 field, nanti fieldnya akan dikirim responnya ke mobile, dan begitu mobile akan membuat formnya sesuai dengan halaman si mobilenya. Begitu juga dengan website dan third party. Jadi ini udah lumrah, biasanya kita bikin API spesifik untuk si front end-nya. Jadi kalau ada mobile API untuk mobile, third party untuk third party, dan website untuk website. Jadi ini adalah konsep back end for front end. Nah, terus gimana kalau proses integrasi yang sebelumnya? Kan sebelumnya kan dari API gateway nembak ke si authentication service seperti ini ya di sini. Nah, ini jadi authentication service-nya tetap ada satu, cuma mungkin ditanyanya nggak lagi sama si API gateway, tapi sama si mobile API, third party API, atau juga website API. Nah, kenapa? Karena proses autentikasinya pasti beda-beda. Jadi mobile API kan misalnya pakai OAuth, third party misalnya pakai API key, dan website misalnya pakai username password. Jadi beda-beda. Jadi nanti API gateway ini cuma akan fokus ngelakuin load balancer mungkin, habis itu rate limiting, nge-log request masuk dan request keluar dan sebagainya. Jadi lebih fokus ke non-business logicnya. Nanti yang business logicnya semuanya ada di API yang baru, yang namanya disebut ini adalah backend for front end. Nah, terus keuntungannya apa sih bikin backend for front end itu? Walaupun diperhatikan, oh jadi kalau nambah satu front end kita nambah backend baru dong. Iya, emang seperti itu. Nah, tapi ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Pengembangan backend untuk tiap front end bisa terisolasi satu sama lain. Jadi nanti bisa dibikin timnya itu ada tim website, ada tim mobile, ada tim misalnya third party. Jadi nanti satu tim khusus. Jadi yang tim mobile dia cuma ngurusin mobile, dia nggak perlu ngurusin website atau juga third party. Tim website juga sama, dia cuma cukup ngurusin website doang, nggak perlu ngurusin lagi mobile dan juga ngurusin third party. Jadi lebih bisa di isolate atau dibikin vertikal timnya. Jadi nggak perlu lagi nih, kalau sebelumnya kan satu tim API nge-provide data buat website, buat mobile, buat third party. Kalau ada masalah, semuanya kena masalah. Kalau sekarang misalnya kalau ada bermasalah, cuma salah satu tim doang yang bermasalah. Contohnya kalau misalnya ada masalah dengan API-nya si mobile, websitenya masih tetap jalan, karena aplikasinya beda, timnya pun beda. Dan logic untuk front end tidak tercampur di satu back end. Jadi ini logic untuk mobile ada di sini, logic untuk third party ada di sini, logic untuk website ada di sini. Jadi nggak ada lagi satu API besar, logicnya numpuk semua di situ. Kalau itu lama-lama jadi nanti monolithic API. Kenapa? Karena ya logicnya semuanya nempel di situ. Nah, kalau ini kita udah pecah lagi per backend. Jadi ini lebih ke microservice API-nya ya. Jadi satu-satu sesuai dengan si front end-nya ada berapa. Jadi ini banyak sekali sebenarnya keuntungannya ketika kita implementasi backend for front end. Nah, sebenarnya saat ini ada alternatif lain dibanding kita mengimplementasikan backend for front end. Namanya adalah GraphQL. GraphQL itu dipopulerin sama GitHub. GitHub sendiri API-nya banyak yang menggunakan GraphQL. Habis itu lalu Facebook juga pakai. Dan sekarang banyak company-company juga yang pakai. Jadi apa itu GraphQL? GraphQL adalah query language untuk API. Jadi biasanya kalau kita bikin query language itu buat SQL database, ini buat API.
Jadi GraphQL dapat digunakan untuk memanipulasi respon API secara runtime. Jadi istilahnya kalau misalnya tadinya itu si API-nya ngebalikin 100 field, kita bisa bikin query menggunakan GraphQL terus bilang, saya butuh API ini tapi tolong balikan field-nya cuma 5 biji atau 10 biji. Nanti si GraphQL akan menghapus semua field-nya dan cuma mengembalikan si field-field yang diminta oleh si front-end-nya. Jadi API-nya nanti kita tetap bisa bikin satu API, jadi nggak ada lagi API-nya buat website, buat mobile, buat third party, tapi nanti si front-end-nya yang bilang ke API-nya mau data apa dan field-nya apa aja. Jadi di situ front-end punya kebebasan untuk menentukan data apa saja yang ingin didapatkan. Jadi kan biasanya kalau yang back-end for front-end sudah ditentukan sama back-end-nya datanya apa aja, tapi kalau sekarang kalau pakai GraphQL kita bisa bebas implementasi dari front-end-nya, bisa nentuin data apa yang dia mau. Kalau misalnya kurang, dia tinggal tambahin field apa lagi yang dibutuhkan. Jadi back-end hanya perlu menyediakan data lengkap, beneran lengkap, dan front-end bisa dengan bebas menentukan data apa saja yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dari belakang ada 100 field, si back-end cukup balikin 100 field. Nanti tinggal si front-end yang nentuin field mana aja yang mau diambil. Kalau field-nya cuma misalnya hanya 20 doang, nanti si front-end akan bilang ke GraphQL-nya cuma butuh 20 field, nanti si GraphQL-nya bisa ngehapus field-field yang tidak dibutuhkan sama si front-end. Jadi menarik sebenarnya GraphQL ini. Cuma memang di beberapa bahasa pemrograman masih banyak yang belum mature implementasi framework-nya. Salah satunya sekarang yang udah mature banget contohnya di Node.js dan juga JavaScript. Nah, jadi nanti itu dibanding kita bikin ada backend for front-end, nanti dari sini kita cukup ganti menggunakan GraphQL. Nanti GraphQL-nya yang akan melakukan query ke microservice-nya dan juga akan ngefilter field mana aja yang dibutuhkan sama si front-end-nya. Jadi front-end-nya butuh apa, nanti query ke GraphQL, nanti GraphQL-nya yang ngambil ke service yang ditujunya. Jadi ini lebih simple sebenarnya implementasi GraphQL dibanding back-end for front-end. Cuma tetap hasil akhirnya logiknya numpuk di GraphQL ini. Jadi GraphQL ini kalau misalnya ada spesifik logic yang emang khusus buat mobile, buat web, akhirnya tetap harus dibikin di si GraphQL. Jadi ada plus, ada minusnya sebenarnya kita pakai GraphQL. Nah, kekurangannya apa sih? Jadi yang tadi akhirnya numpuk di satu tempat, GraphQL. Kalau GraphQL-nya bermasalah, semua klien akan bermasalah. Jadi GraphQL-nya bermasalah, nggak cuma web yang bermasalah, mobile sama third party juga akan bermasalah. Selain itu, butuh melakukan development GraphQL server di backend. Jadi yang tadinya simple banget, cukup proxy pass si JSON dari service aslinya. Sekarang kita harus bikin GraphQL. GraphQL itu kayak ngedefinisiin metadatanya dan sebagainya, itu harus di-develop dulu di si GraphQL-nya. Ketika tiba-tiba di belakang ada tambahan API, maka kita harus develop juga di GraphQL servernya. Setelah itu, butuh juga development di GraphQL client-nya. Jadi tidak sesederhana saat kita menggunakan menggunakan API biasa, RESTful API JSON seperti itu. Di front-end-nya kita tetap agak sedikit kompleks, harus implementasi GraphQL client. Jadi ini semuanya tergantung pilihan. Teman-teman mau agak sedikit kompleks, tapi memang jadinya fleksibel sekali menggunakan GraphQL, atau pengennya lebih sederhana dan lebih gampang, tapi mungkin jadi banyak service yang harus di-develop. Jadi tergantung kebutuhan dari company masing-masing. Kalau timnya banyak, saya sendiri lebih menyarankan menggunakan backend for front-end. Kalau timnya banyak, jadi bisa di-isolate per tim. Ada mobile, ada website, ada juga third party. Tapi kalau timnya masih dikit dan juga emang mau mengambil resiko untuk coba implementasi GraphQL, teman-teman bisa implementasi GraphQL. Oke, mungkin sekian. Next-nya, kita akan bahas tentang CQRS atau singkatan dari Common Query Responsibility Segregation.